Min syarri ma yabghi. Keluar wahai masyaallah. Keluar. Keluar wahai masyaallah. Tidak ada kepentingan bagi kalian masuk ke dalam tubuh manusia. Keluar kalian. Keluar. Oh, ini emosionalnya lebih naik karena tersugesti. Jadi dia main di perasaan. Sebetulnya ini udah kekejuan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad wa man wafa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Hadirin dan berbahagia para penggemar setia, penonton setia dari At-Taqi Ruqyah Center, kembali lagi bersama saya Gibraltar Hashiful Haki dari tim At-Taqi Ruqyah Center. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan ruqyah personal yang insya Allah akan dibimbing langsung oleh Ustadz Budi. Nanti ruqyah personal ini akan dilakukan pada seorang pasien yang mendapatkan diagnosa, tadi sudah didiagnosis oleh Ustadz Budi, yaitu sering mengalami mimpi buruk dan juga adanya ketidakharmonisan antara anak dan juga seorang ibunya, seperti itu. Nah, bagaimana keselanjutannya? Tonton terus videonya sampai akhir dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Mungkin sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan kembali Ustadz Budi yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita sekarang. Ya, tadi sudah melakukan diagnosa. Rupanya terindikasi ada beberapa memang yang sangat krusial ya. Dari beliau sering menangis tiba-tiba, kemudian kontrol emosinya di luar, kemudian pernah lihat sesuatu yang luar dari biasanya. Ada lagi indikasi lainnya, itu di mimpi sering tindihan dan selalu ada sikap emosional terhadap ibunya. Itu mungkin lebih diagnosa awal. Hingga langsung aja masuk ke ruqyahnya. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Baik hadirin sekalian, kita langsung saja untuk melakukan ruqyah personal pada pasien. Insyaallah. Baik, namanya. Insyaallah kita akan memulai ruqyah ini. Kita akan memulainya dengan meluruskan niat bahwa kita, seluruhnya harus diniatkan adalah beribadah kepada Allah, terlebih bahwa ruqyah itu adalah memohon perlindungan kepada Allah dari segala hal. Utamanya hari ini kita akan berlindung dari beberapa gangguan-gangguan yang begitu nyata berada di sendiri. Baik, kita awali dengan beristighfar 10 kali. Silakan. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, saya menggunakan sarung tangan ini jadi menghindari nanti terjadinya sentuhan terhadap pasien. Terlebih ini adalah pasiennya adalah wanita. Dalam etika beragama Islam bahwa
sangat diharamkan sekali menyentuh bagian apapun dari wanita di luar muhrimnya. Kemudian ini sebagai dikhawatirkan nanti ada tindakan untuk memijat di bagian tertentu atau mengetok di bagian tertentu, jadi tidak berkenaan langsung, insyaallah. Baik, kita mulai. Sudah siap, Bu? Silahkan berpasrah diri kepada Allah, bergantungkan harapannya, perlindungannya murni kepada Allah. Saya hanya membimbing, membina, membantu. Semoga Allah secara langsung memberikan pertolongannya hari ini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بكلمات التامات من شر ما تجدين وتحاذرين. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل ذي شر نفس أو عين حاسد الله يسقيك. أعيذك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل ذي شر نفس أو عين حاسد الله يسقيك. بسم الله والأرض ولا يؤذيه حفظهما وهو العلي العظيم. Dua-duanya disotirkan. Apa yang dirasakan? Kesemutannya, dua-duanya harus satu. Misalnya di tangan ada yang dirasakan kembas atau gimana? Cuma di pundak nggak ada. Berat. Yes. Berat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه خلفهم ولا يعلمون لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Apa yang dirasakan di tangan sebelah kiri? Enggak enak, kayak kaku ya, ada kekakuan. Sama di kaki? Oh, di kaki. Ibarat ringan, udah ringan. Sekarang pindah ke tangan. Di pundak masih terasa. Bagaimana beberapa tips? Perasaannya nggak ingat atau bagaimana? Pengen saja, tanpa alasan. Baik. Apakah pernah mengalami kekecewaan di waktu misalkan sebelum apa yang dirasakan dari kekecewaan itu?
Okay, I answer. I don't go out. I never become the rebel. Please, I don't have to sell it. I'm when Jadi ini gangguan yang sifatnya umum yang dipermainkan oleh setan. Dia memanfaatkan dari sisi kecewaan, ketidakpuasan, atau ada perlakuan yang tidak mengenakan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya itu adalah kita harus pertama menguatkan diri bahwa kita harus bertawakal kepada Allah. Yang kedua, ingat bahwa tidak semua di dunia ini berjalan sesuai dengan keinginan kita. Pertama, ada perbedaan cara pandang dan pemahaman. Cara pandang orang tua berbeda dengan cara pandang kita. Dari sisi zamannya berbeda, sisi pengetahuannya berbeda, cara pandangnya berbeda, sikapnya pun berbeda. Nah, kita sebagai anak yang diwajibkan berbakti kepada orang tua dan diharuskan menghindar dari adanya konflik dengan orang tua, maka di situ peran setan main. Di situ setan memainkan perannya untuk kemudian memicu emosi dan ketidakpuasan terhadap perilaku orang tua itu sendiri, dan pada akhirnya akan menimbulkan emosi yang tinggi, dan itu yang diharapkan oleh mereka. Nah, cara menghindarinya adalah sadari bahwa kita ini hidup dengan penuh dengan ujian. Hati-hati yang harus dihindari bahwa pesan dari Rasulullah SAW bahwa dosa terhadap orang tua itu tidak penuh dengan bentakan-bentakan besar ataupun kata-kataan yang mencerca dan memaki. Hanya dengan mengucapkan saja, maka itu sudah menjadi dosa besar. Dan pada saat kekecewaan itu tinggi, kemudian peran setan melipat gandakannya, maka kita akan terjatuh kepada keras yang hebat, menjadi dosa yang luar biasa. Maka di sini harus ada kontrol dari kesadaran penuh dan dari diri bahwa hati-hati ada saudara kita dari golongan jin yang terus mengintai, ingin mencelakakan kita supaya kita terperosok kepada dosa yang bersifatnya emosional. Nah, sekali lagi saya ingatkan kepada silakan untuk bertawakal kepada Allah, sadari sepenuhnya bahwa orang tua kita ini harusnya mendapatkan perlakuan yang lembut dari kita. Apapun kondisi mereka, perlakuan mereka terhadap kita harus menyadarinya, dan kita harus ridho terhadap perlakuan mereka. Karena kita akan ridha Allah itu ada di bawah ridha orang tua kita. Tidak ada jalan lain kecuali itu. Tidak ada jalan lain kecuali itu. Jangan terprovokasi dengan perasaan sendiri. Hati-hati. Baik. Allah ambilkan emosi itu. Ingin sembuh. Siapa? Allah berbicara begini. Wa man yarda biqada'i tabtagilan dan suwaya. Baik, silakan beriman kepadamu. Ucapkan di dalam hati, ya Allah, tenangkan hati ini, kuatkan kesabarannya. Ya Allah, tenangkan hati ini, kuatkan kesabarannya. Ikuti saya. Rabitu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bin nabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, lembutkan hati ini, lembutkan hati, bimbing hati ini di jalan yang lurus.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Siap, saya akan doakan. Tidak bergejolak tadi, tidak dipenuhi dengan emosi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anni ushidu annaka antallah alladhi la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu wajila wajlina wajila wajlina wajila wajlina wajila wajlina وذهب همها وذهب همها وذهب همها وذهب همها وذهب همها اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Keluar ya insyaallah. Keluar. Biarkan Allah yang melindunginya. Keluar. 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 Biarkan Allah yang melindungi. Biarkan kesedihan ini menjadi buah didikan bagi anak ini. Biarkan. Kesedihan itu perlu. Tidak perlu diiringi oleh kalian yang insyaallah. Keluar. Keluar yang insyaallah. Keluar yang insyaallah. Penuhi, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini emosionalnya lebih naik karena tersugesti ya, tersugesti. Jadi dia main di perasaan, sebutnya ini lebih kekejuan. Nah, setan itu, jadi itu selalu main di kejiwaan, utamanya main perasaan. Kejuan yang dia mainkan di sini adalah kekecewaan terhadap ada harapan, ada sisi kejomblangan antara harapan dia dengan perlakuan yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Sebetulnya ini ya, bukan kesalahan dari luar, tapi dari dirinya sendiri. Ini yang harus dituntaskan oleh diri sendiri ya. Bahwa hati-hati dengan cara memperlakukan orang tua. Insyaallah sehebat apapun kita jauh di bawah, posisinya jauh di bawah orang tua kita. Orang tua kita tetap lebih unggul apapun keadaannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ya. Untuk lebih tajam lagi, biarkan Allah membersihkan, semoga Allah membersihkan hati, melembutkan hati. Silakan doakan orang tuanya. Dan siap ya. Ikhlaskan semua perlakuan orang tua terhadap bagaimana ya kita doakan ya. Allahumma ighfir lahumma. Ayo, baca. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wahdihima siratakal mustaqim wahdihima siratakal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in turdu ma fi anfusikum aw takhfuhu yuhasibkum bihi. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Keluar ya musuh Allah, keluar ya musuh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس من لا يسوء عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبدله إن الله لا يسلم عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita evaluasi dulu apa yang dirasakan sekarang. Lebih tenang. Kesemutan ataupun yang dirasakan berat sebelumnya masih ada? Yang ini masih nggak enak. Di tangan sebelah kiri ya. Tapi ini apa yang dirasakan? Masih tidak terbaik anak sih hatan hati ya. Enak ya. Baik. Jadi pada kesimpulannya Ibu siapa? Ini kasus seperti ini sering terjadi. Jadi mereka itu mengolah perasaan dari sisi kekecewaan ya. Dia dimanipulasi, diperbesar sehingga menjadikan timbul rasa sedih. Bahkan tanpa alasan di suasana tertentu, tanpa ada pemicu dan sebagainya, tiba-tiba sedih kan? Tanpa ada alasan. Padahal kesedihan itu secara terpendam ada di alam bawah sadar, dihubungkan dengan kekecewaan yang terjadi tersebut, kemudian diolah oleh setan. Nah, ditimbulkan secara tanpa sadar oleh pasiennya sendiri, tanpa sadar. Jadi kesedihan di alam bawah sadar dicuatkan, dimunculkan ke atas. Nah, itu dari sisi kekecewaan. Penyebabnya dari sisi kecewaan. Nah, cara menghilangkannya itu satu. Mudah sebetulnya menghilangkannya. Mohon maaf, sekarang ya, silakan perbanyak doa. Baik, silakan banyak berdoa tanpa sepengetahuan orang tua kita. Yang terbaik adalah silakan sedang bersujud di sholat sunat, di sholat wajib. Kalau bisa di sholat sunat lah. Kalau berjamaah, kadang-kadang kan di berjamaah suka singkat ya sujudnya.
Maka yang paling berkenan itu, yang paling leluasa ketika kita sedang melakukan sholat sunnah. Pada saat kita sujud, silakan doakan dengan doa yang ringan, atau dengan bahasa sunnah juga bisa. Ya Allah, lembutkan hati kedua orang tuaku. Ya Allah, maafkan dosa-dosanya, rahmati dia. Sebaik-baik doa itu adalah minta ampunan. Pada saat benarkan, pada saat kita mendoakan terhadap orang lain, terlebih adalah orang tua kita, maka doa tersebut akan diaminkan oleh malaikat. Apa yang diaminkan oleh malaikat? Termasuk Anda juga demikian. Apa kata malaikat? Semoga Anda pun demikian. Jadi doanya kembali ke diri sendiri. Apa yang diinginkan, silakan doakan orang lain, dan doa tersebut akan kembali ke diri sendiri. Karena siapa? Malaikat mendoakan kita, insya Allah. Kemudian tahap berikutnya adalah memohon kepada Allah untuk dikuatkan kesabaran menerima ujian ini. Yang kedua adalah dikuatkan, dilembutkan hati ini dan ridho terhadap ujian ini. Karena pada dasarnya manusia ini diuji dengan sesuatu yang kadang tidak terduga. Bahkan dari pihak orang tua sendiri, itu ujian yang paling berat. Kenapa? Karena pada saat kita membantahnya atau membalikan emosi kepadanya, itu menjadi dosa besar. Maka setan berperan aktif sangat kuat di sini. Bagaimana menjerumuskan kita, memasukkan kita kepada lubang maksiat. Hati-hati seperti itu. Caranya mudah. Silakan orang yang masih sendiri, doakan kedua orang tua kita. Jangan banyak beralasan, karena tidak baik menuntut orang tua. Ini ada alasan. Sekali lagi, tidak ada alasan, tidak ada lagi upaya kecuali kita bersabar dan mendoakan orang tua. Apapun posisi kita, sebenarnya apapun posisi kita di hadapan orang tua, tetap orang tua adalah menjadi ridhonya Allah pada saat kita memperlakukan dan mengagungkannya. Seperti itu. Gimana, harus lega nggak perasaan sekarang? Boleh ya? Kemudian amalan yang harus diamalkan ya, supaya kita tidak dimainkan oleh perasaan kita, tidak dimainkan. Memohon selalu perlindungan kepada Allah dengan doa masyarakat dikit pagi petang. Jaminan Allah itu sudah temporary. Barang siapa yang membacanya di pagi hari, maka dia akan terlindungi sampai sore hari pada hari itu. Jadi doa al-maksud itu adalah temporary sifatnya. Siapa yang membacanya di pada hari itu, dia mendapatkan perlindungan daripada Allah. Nah, pada saat kita kehilangan konten, kehilangan rutinitas membaca doa masyarakat dikit pagi petang, maka kita pun kehilangan perlindungan dari Allah. Ya, setan masuk menabrak kita, memainkan perasaan kita. Timbullah rasa sedih tersebut. Tanpa karuan, sedih tanpa karuan. Padahal kalau lebih baik, tadi udah ketemu kan? Timbul dari kekecewaan. Bisa jadi kekecewaan dari orang keluarga di satu paket kan menjadi kekecewaan yang tanpa alasan kemudian timbul menjadi sedih yang tidak karuan. Seperti itu. Nah, jadi solusinya sekarang doakan selalu orang tua dengan doa konten yang tadi ya. Rahmati, maafkan dosanya, rahmati mereka, kemudian tunjukkan mereka ke jalan yang lurus, kemudian lembutkan hatinya, termasuk hati kita pun juga insya Allah. Maka kita akan mendapatkan jaminan, kita akan pun didoakan dengan doa yang sama oleh para malaikat. Ikhtiar berikutnya adalah perlihatkan kesolehan kita di depan orang tua. Sekali lagi, perlihatkan kelembutan hati kita, kesolehan kita di depan orang tua. Secara otomatis pada saat orang tua kita melihat kita ini dalam kesolehan, dia akan mendoakan langsung tanpa dipinta, ataupun dia akan mendoakan langsung untuk kesuksesan kita insya Allah. Dan itu jalan terhebat menuju ridha Allah insya Allah. Dan itu adalah ruqyah terbaik bagi diri sendiri insya Allah. Masih ada yang berat? Masuk? Sudah hilang sekarang? Oh. Insya Allah secara otomatis sebenarnya kalau hatinya sudah terkondisikan dengan baik, dia menginstal ulang ke arah yang lebih baik,
perasaan itu beda-bedanya kan naik sendiri. Mudah kok sebetulnya. Asal kita paham dulu potensi kita, bagaimana kita meminta perlindungan kepada Allah. Baik, alhamdulillah hadirin sekalian, para penonton setia dari At-Taqi Ruqyah Center, alhamdulillah kita sudah melakukan tadi ya, dari kita simak bersama-sama ruqyah personal dan seorang pasien yang dibimbing langsung oleh tim dari At-Taqi Ruqyah Center yaitu Ustaz Budi. Insyaallah semoga menjadi pembelajaran juga buat kita semuanya, bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita, bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan orang tua kita, dan juga menjaga diri kita supaya tidak timbul atau dijauhkan diri kita dari mara bahaya dan juga gangguan syaitan. Untuk itu, baik, mungkin demikian cukup untuk ruqyah bersama pada hari ini. Saya beberapa Hashiful Haki dari At-Taqi Ruqyah Center mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan jangan lupa sekali lagi like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini saya merasakan sering tidur, kemudian pernah juga saya merasa tertindih ketika tidur, kemudian ada juga emosi-emosi saya yang naik turun, terutama kepada salah satu orang tua saya. Namun, padahal orang tua saya itu adalah sosok yang baik, sosok yang sayang kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, juga adalah sosok yang bertanggung jawab. Namun dengan gangguan gitu ya, gangguan yang ada, saya merasa membutuhkan bantuan dari At-Taqi Ruqyah Center. Nah, setelah saya mendapatkan treatment ruqyah dari At-Taqi Ruqyah Center ini, yang saya rasakan sekarang lebih tenang, kemudian ada perasaan flow, juga penglihatan saya itu lebih cerah gitu saat melihat ke luar. Kemudian solusi yang diberikan oleh Ustadz itu yang pertama adalah meminta maaf kepada orang tua. Kemudian yang kedua adalah memohon ampunan kepada Allah dan juga mendoakan orang tua kita dengan ikhlas. Kemudian yang ketiga adalah meminta pertolongan kepada Allah supaya dikuatkan lagi, diberikan kelembutan hati dalam menjalani menerima ujian yang Allah kasih. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.